Pernahkah kalian membayangkan sebuah tim yang nekat menyalin habis strategi bahkan merebut para pemain dari sebuah tim juara? Bayangkan lebih dari separuh pilar utama Persib Bandung diambil. Seakan-akan gelar bisa dibeli dengan ambisi semata. Di atas kertas, memang tim itu digadang-gadang oleh banyak pengamat akan menjadi kekuatan baru, sekaligus mesin juara yang paling tangguh. Namun kenyataan berbicara lain. Alih-alih menjelma menjadi raksasa baru, tim itu justru tak punya jati diri. Mereka kocar-kacir, permainan berantakan, hingga perlahan merosot ke jurang papan bawah. Semua yang awalnya tampak seperti jalan tol menuju kejayaan, kini berubah menjadi jalan terjal penuh penyesalan. Inilah dilema terbesar, atau bahkan mungkin penyesalan terdalam, dari para penggawa Malut United yang lebih memilih meninggalkan Persib. Meninggalkan sebuah keluarga yang sudah teruji, hanya demi mengejar ambisi dari sebuah tim yang terlalu kebelet juara, tanpa benar-benar mengerti bahwa juara bukan hanya soal pemain dan strategi, tapi juga soal hati, kebersamaan, dan cinta yang tak bisa ditukar dengan apapun. Sebelas September 2025 akan selalu tercatat sebagai salah satu hari paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pada hari itu, hampir seluruh publik bola tanah air, terlebih lagi para bobotoh, dibuat terhenyak oleh sebuah pengumuman mengejutkan dari Malut United. Bayangkan saja, setelah sebelumnya mereka sudah sukses mencuri tanda tangan pemain-pemain kunci Persib Bandung, seperti Ciro Alves, Gustavo Franca, David da Silva, hingga pemain terbaik Liga Tyron Del Pino, ternyata langkah mereka tak berhenti sampai di sana. Hari itu, Malut United kembali mencuri perhatian dengan sebuah kabar yang membuat banyak pihak tak percaya. Mereka resmi memperkenalkan Dimas Drajat, salah satu punggawa andalan Persib dan Timnas Indonesia, sebagai bagian dari skuad baru mereka. Sebuah transfer yang terasa seperti petir di siang bolong, bukan hanya bagi Persib, tapi juga bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Langkah Malut United ini seperti memberi pesan lantang, mereka tidak main-main. Mereka juga tidak sekadar membangun tim baru, tetapi seolah-olah benar-benar ingin menyalin DNA sebuah tim juara ke dalam tubuh mereka. Tak ada lagi rasa malu atau ketidaknyamanan dalam strategi rekrutmen Malut, karena ini adalah sebuah operasi besar untuk membongkar jantung kekuatan lawan, mencabut tulang punggung Persib, dan menanamkannya ke dalam tim yang benar-benar ingin menjadi penguasa di kancah sepak bola Indonesia. Namun sial bagi Malut United, pepatah lama kembali terbukti. Apa yang tercatat indah di atas kertas belum tentu terasa nyata di atas lapangan. Ibarat grafik ekonomi yang dipamerkan pemerintah, angka-angka yang melonjak tinggi seolah menggambarkan kesejahteraan, padahal rakyat di bawah tak pernah benar-benar merasakan dampaknya. Begitu pula dengan sepak bola. Data bisa menipu, tetapi realita di atas rumput hijau tidak pernah bisa berbohong. Dari balik statistik, terlihat jelas betapa para punggawa Persib yang kini diboyong Malut United bukanlah pemain sembarangan. Mereka bukan hanya pemain-pemain yang bagus, mereka berada jauh di atas rata-rata. Bahkan ketika data mereka digabungkan dengan rata-rata pemain Super League lainnya, hasilnya menciptakan jurang yang begitu besar. Seakan para pemain ini berasal dari level yang berbeda. Angka-angka itu berteriak lantang, menunjukkan betapa mereka sungguh overpower. Sosok-sosok yang siap mengubah peta persaingan sepak bola tanah air dengan Malut yang menjadi kekuatan baru yang sulit terbendung. Alih-alih tampil dengan performa yang mentereng, Malut United justru kembali membuat publik sepak bola Indonesia terdiam dalam kebingungan. Bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan karena rentetan hasil buruk yang semakin hari semakin sulit dicerna akal sehat. Bayangkan mereka merekrut banyak pilar dari Persib, pemain-pemain yang sebelumnya terbukti menjadi mesin 3 poin, pekan demi pekan menghasilkan kemenangan meyakinkan. Harapannya sederhana namun megah. Para ex-Persib itu akan mengulang magis yang sama, membawa Malut terbang tinggi, merajai klasemen, dan bertahan di papan atas hingga akhirnya mengangkat trofi juara ke tanah Maluku. Namun kenyataan berbicara lain. Alih-alih menjadi pasukan yang solid, Malut justru tampil kocar-kacir. Permainan efektif yang dulu melekat pada Persib, bertahan kokoh, menusuk cepat dan mencetak gol, lalu mengunci kemenangan, kini seakan lenyap tanpa jejak. Malut berdiri di lapangan bukan sebagai tim penakluk, melainkan sebagai sebuah kumpulan pemain yang kehilangan identitasnya. Dan disinilah drama terbesar sepak bola itu terasa. Sebuah tim yang dibangun dengan ekspektasi tinggi justru terjebak dalam teka-teki yang tak kunjung terpecahkan.
Bayangkan saja di sana berdiri nama-nama besar seperti David da Silva, mesin gol yang paling ditakuti, Tyrone Del Pino, playmaker sekaligus pemain terbaik di musim kemarin, Ciro Alves, ikon lini depan yang selalu jadi momok lawan, dan kini ditambah Dimas Derajat, bomber timnas Indonesia. 4 nama yang jika hanya kita rangkai di atas kertas saja, sudah cukup untuk membuat lawan gemetar. Sudah cukup untuk membuat publik yakin bahwa hujan gol akan tercipta di tubuh Malut. Namun sialnya kenyataan di lapangan berbicara pahit. Dalam 5 laga awal, Malut hanya mampu meraih 1 kemenangan. Ya, kalian tidak salah dengar, hanya 1 kemenangan dari 5 pertandingan. Sebuah statistik yang terasa begitu jomplang. Sangat kontras dibanding ketika para pemain ini masih mengenakan jersey biru Persib Bandung, di mana mereka pernah menjadi mimpi buruk setiap pertahanan lawan. Lebih menyakitkan lagi, kekalahan terakhir itu bukan dari raksasa semacam Persib, Persija, atau Persebaya, melainkan dari sebuah kuda hitam yang kerap diremehkan, Persik Kediri. Sebuah tamparan keras yang menyadarkan kita bahwa nama besar tak selalu menjamin kejayaan. Dan Malut kini tengah menapaki jalan yang penuh luka dan tanda tanya besar. Sungguh pertanyaan besar kini menggantung di benak kita semua. Mau dibawa kemana wajah para punggawa dan jajaran kepelatihan Malut? Di atas kertas, mereka seharusnya sudah memiliki segalanya. Komposisi pemain mumpuni, deretan talenta yang tak bisa dipandang sebelah mata, bahkan di sana ada Yance dan Yakob Sayuri, duo bersaudara yang dikenal dengan kecepatan dan determinasi yang tinggi. Namun kenyataannya semua itu belum juga menjelma menjadi kekuatan yang mampu membuat lawan-lawannya bertekuk lutut. Hingga tulisan ini dibuat, Malut justru terjebak dalam bayang-bayang degradasi. Sebuah peringkat yang sama sekali tidak mencerminkan kualitas skuad yang mereka miliki. Yang lebih menyakitkan, mereka telah melakoni 5 pertandingan. Sementara banyak klub Liga 1 lainnya baru memainkan 4 laga. Bayangkan Persib Bandung yang baru turun di 4 laga saja sudah mampu merangkak hingga ke posisi ke-6 klasemen. Sebaliknya, Malut justru tercecer di papan bawah, seolah kehilangan arah dan kehilangan pegangan. Dan bila tren ini terus berlanjut, bayang-bayang zona degradasi tidak lagi sekadar ancaman, melainkan bisa berubah menjadi kenyataan yang menyesakkan dada. Tim lain yang nasibnya nyaris menyerupai Malut adalah Dewa United. Langkah mereka memang mirip, meski tak sepenuhnya sama. Bedanya jumlah ex-pemain Persib yang mereka boyong tidak sebanyak Malut, namun jejak dan cara mainnya tetap terlihat sama. Hari ini, Dewa pun tidak jauh lebih baik. Dari 5 pertandingan yang sudah dijalani, mereka hanya mampu meraih 2 kemenangan. Sementara sisanya berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. Hasil itu menjerumuskan mereka ke dalam dilema, antara mencoba naik ke papan atas, atau justru perlahan tenggelam ke jurang keterpurukan. Dan hingga tulisan ini dibuat, Dewa masih terjebak di papan tengah, menduduki posisi ke-10 klasemen. Sebuah posisi abu-abu, tanpa kepastian, tanpa arah yang jelas. Ironisnya, mereka pun berada di bawah Persib Bandung, yang bahkan baru melakoni 4 laga saja, namun sudah melesat jauh lebih tinggi. Dari kisah menyakitkan Malut dan Dewa, kita akhirnya belajar satu hal yang tak terbantahkan. Kemenangan tidak pernah lahir hanya dari tumpukan nama besar dalam daftar pemain. Komposisi skuad bisa saja mewah, penuh bintang, namun sepak bola selalu lebih kompleks daripada sekadar angka dan reputasi. Ada variabel lain yang jauh lebih menentukan, kejernihan strategi dan kejeniusan seorang pelatih dalam meramu taktik, totalitas para pemain, hingga kenyamanan para pemain dalam satu kesatuan tim yang solid. Namun di atas semua itu, ada satu pondasi yang menjadi ruh dari segalanya, cinta dan dukungan tanpa syarat dari para supporter. Dari tribun, dari layar kaca, dari hati mereka yang terus bergetar setiap kali lambang klub mereka dikibarkan. Itulah energi tak kasat mata yang seringkali membuat tim biasa menjadi luar biasa, yang mengubah pemain lelah menjadi pejuang tanpa rasa takut. Karena pada akhirnya sepak bola bukan hanya soal kaki yang berlari, tetapi soal hati yang berani. Dan hati itu hanya bisa tumbuh ketika supporter dan pemain berdiri dalam satu cinta yang sama. Dan disitulah letak perbedaan besar yang tak bisa dipungkiri. Itulah yang tak dimiliki oleh para ex-Persib ketika mereka berlabuh ke klub barunya. Jika di Persib, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar sepak bola. Persib adalah rumah, tempat mereka pulang, tempat mereka tertawa dan menangis bersama, tempat di mana setiap peluh dan air mata berubah menjadi kebahagiaan. Namun di tim barunya, semua itu sirna. Klub hanyalah sebatas tempat kerja. Sebuah kantor dengan rumput hijau sebagai lantainya, dengan bola sebagai rutinitasnya.
Tak ada lagi getaran di dada, tak ada lagi api yang menyala di jiwa. Yang tersisa hanyalah rutinitas biasa, datang, latihan, bermain, lalu pulang. Menang atau kalah tak lagi berarti. Semuanya terasa datar, hampa, seolah hanya menunggu waktu berlalu. Dan di sanalah bedanya. Ketika di Persib, mereka bermain dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan pengorbanan yang membuat setiap sentuhan bola bernyawa. Sedangkan di klub baru, mereka sekadar menjalankan kewajiban tanpa gairah, tanpa kobaran semangat, tanpa rasa memiliki. Seakan mereka lupa bahwa sepak bola bukan hanya soal profesi, melainkan soal pengabdian. Dan pada akhirnya kisah Malut dan Dewa menjadi sebuah pengingat keras bagi kita semua. Sepak bola tidak pernah bisa dibeli hanya dengan uang, tidak bisa direkayasa hanya dengan menumpuk nama-nama besar, dan tidak bisa dipalsukan hanya dengan menyalin strategi sebuah tim juara. Sepak bola adalah seni, jiwa, kebersamaan yang tumbuh dari darah, keringat, dan cinta. Persib Bandung membuktikan itu. Ketika pemain-pemainnya mengenakan biru di dada, mereka bukan hanya menjalankan profesi, tetapi menghidupi sebuah identitas. Mereka berlari bukan hanya demi 3 poin, tetapi demi sebuah kota, demi para bobotoh yang suaranya menggema dari tribun hingga langit malam kota Bandung. Dan cinta itu, cinta yang sederhana namun murni, adalah bahan bakar yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka tidak gentar menghadapi siapapun. Lihatlah kontrasnya. Di klub baru, para ex-Persib yang dulu bersinar justru tampak kehilangan jiwanya. Mereka seperti prajurit tanpa panji, berperang tanpa semangat, sekadar hadir di medan laga tanpa pernah benar-benar hidup di dalamnya. Mereka memang masih berlari, masih menendang, masih mencetak gol sesekali. Tapi ada sesuatu yang hilang. Kobaran api yang dulu menyala di setiap tatapan, di setiap duel, di setiap selebrasi yang mengguncang stadion. Dan itulah bedanya antara bermain di rumah sendiri dengan bermain di tanah yang hanya dianggap tempat kerja. Di Persib mereka punya keluarga. Di Malut dan Dewa mereka hanya punya kontrak. Di Persib mereka punya cinta. Di klub baru mereka hanya punya kewajiban. Mungkin di atas kertas, Malut dan Dewa terlihat megah, penuh bintang, penuh janji akan kejayaan. Namun di lapangan, semua itu luruh tak berdaya, karena tidak ada ikatan yang menyatukannya. Tidak ada cinta yang mengikat antara pemain dengan lambang di dadanya. Tidak ada kebanggaan yang mengalir dari tribun ke jiwa mereka. Yang tersisa hanya tubuh-tubuh yang bergerak, tanpa ruh, tanpa semangat dan cinta. Dan sepak bola sekali lagi membuktikan dirinya. Ini bukan tentang siapa yang punya uang paling banyak, bukan tentang siapa yang bisa memboyong bintang paling terang. Ini adalah tentang siapa yang bisa menjaga api di dada pemainnya tetap menyala. Tentang siapa yang mampu membuat setiap peluh terasa berarti, setiap kemenangan terasa layak diperjuangkan, setiap kekalahan terasa sebagai luka bersama. Itulah mengapa Persib selalu berbeda. Itulah mengapa rumah selalu lebih kuat dari sekadar gedung megah yang dibangun instan. Karena rumah punya cinta, sejarah, darah dan air mata yang sudah mengalir di dalamnya. Dan selama cinta itu masih menyala, selama supporter masih bernyanyi, selama pemain masih mengerti bahwa mereka bukan hanya pekerja, melainkan pejuang, maka Persib akan selalu berdiri tegak. Sementara tim-tim lain yang mencoba menyalinnya hanya akan menjadi bayangan tanpa wajah. Maka biarlah sejarah mencatat, Malut United dan Dewa United boleh saja membangun skuad megah dengan dana besar. Tetapi tanpa cinta, tanpa kebersamaan, tanpa ruh dari para supporternya, semua itu hanyalah mimpi kosong. Dan disitulah Persib Bandung akan selalu menang, bukan hanya di lapangan, tetapi di hati seluruh pecinta sepak bola negeri ini.